Berinteraksi menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Selain untuk membangun relasi atau hubungan antar manusia, interaksi juga berguna untuk membantu meningkatkan aksi solidaritas. Relasi ini dapat berlaku di mana saja, seperti di lingkungan sekolah atau di dunia kerja, berinteraksi dengan rekan kerja atau atasan. Dan jika kamu tahu, semua hal itu ada di serangga kecil ini. Serangga ini bisa menjadi contoh bagi kita. Terkadang ketika kita nongkrong, entah bersama teman atau keluarga, seringkali kita disibukkan dengan hal lain, yaitu gadget. Bagaimana ketika waktu yang seharusnya digunakan untuk berinteraksi dan bertukar pikiran, malah teralihkan dengan kesibukan yang kadang tidak terlalu penting. Entah chat pacar, isengin mantan, game, atau yang lainnya. Membuat orang yang ada di sekitar malah teracuhkan. Karena itulah terkadang kita perlu mencontoh serangga ini. Kata acuh tidak ada lagi dalam kamus serangga ini. Gotong royong adalah moto utama kehidupan mereka. Terkadang kita acuh saat ada orang yang butuh pertolongan. Bahkan tak peduli dengan keluarga yang sedang kesusahan. Hal itu berbeda dengan makhluk ini. Mereka selalu menolong teman yang sedang terluka untuk diobati. Bahkan mereka juga menggotong teman mereka yang mati untuk dimakamkan. Serangga ini juga mengajari kita betapa pentingnya bertegur sapa. Saat berpapasan, semut kerap berhenti sejenak untuk berkomunikasi. Bukan hanya cipika-cipiki, saat berpapasan mereka sedang membentuk komunikasi antara semut yang satu dengan lainnya, dengan cara mentransfer air liur atau tropalaksis. Banyak sekali pelajaran yang bisa kita contoh dari serangga yang satu ini. Semut adalah hewan yang hampir ada di seantero bumi. Keberadaan mereka dapat dengan mudah dijumpai, mulai dari sudut rumah, di atas meja, pepohonan, atau pinggir jalan sekalipun. Hewan ini terkenal karena sifatnya yang komunal. Mereka hidup dan bekerja sama dalam suatu ekosistem yang sangat terorganisir. Semut punya tujuan yang sama, yaitu bertahan hidup, bertumbuh, dan berkembang biak. Dalam tujuan inilah kawanan semut berperilaku layaknya sebuah organisme tunggal, atau kemudian disebut sebagai superorganisme. Dalam satu superorganisme itu, semut berbagi peran dan punya status sosial. Setiap koloni semut biasanya adalah keluarga dekat. Ada ibu atau ratu, anak perempuan dewasa atau pekerja, dan induk, yaitu terdiri dari telur, larva, dan kepompong. Koloni semut bisa amat kecil yang hanya punya seekor ratu dan beberapa pekerja, hingga amat besar hingga memiliki jutaan pekerja. Ekosistem semut dipenuhi dengan kerja bahu-membahu. Jika sang ratu punya peran spesifik, yaitu menghabiskan sebagian besar hidupnya dengan bertelur, maka semut-semut pekerja melakukan tugas lainnya berdasarkan usia. Semut yang lebih muda bekerja di dalam sarang untuk merawat ratu dan indukannya, sedangkan yang lebih tua akan keluar sarang untuk mengumpulkan makanan, serta menjadi prajurit yang melindungi sarang dari kemungkinan serangan predator. Meski sang ratu hidup dalam privilege di dalam sarang, namun ia tidak memerintah para semut pekerja. Para pekerja memutuskan tugas mana yang harus digarap berdasarkan preferensi pribadi, interaksi dengan teman, atau tanda dari lingkungan sekitar. Semut berinteraksi satu dengan yang lainnya lewat zat kimia feromon yang dikeluarkan dan diterima lewat antena masing-masing. Saat melepas feromon inilah semut-semut pekerja mengajak atau memberi perintah.
Semut ratu mempunyai zat kimia khusus yang berfungsi memberi tanda kehadirannya di tengah-tengah semut lainnya. Selain itu, semut juga dapat menggunakan sentuhan dan getaran untuk berkomunikasi dalam beberapa situasi. Selain mengandalkan interaksi untuk bergerak bersama, semut juga punya ingatan kuat. Misalnya, spesies semut di Gurun Sahara. Semut yang sangat pintar dalam menavigasi ini menggunakan matahari sebagai kompas dan menghitung langkah guna mengingat seberapa jauh jarak yang ditempuh sejak keluar dari sarang. Untuk mengetahui jalan pulang, semut Sahara mempunyai mekanisme navigasi bawaan yang disebut integrasi jalur. Mereka memiliki kemampuan untuk mengingat dan memanfaatkan isyarat yang terlihat dan penciuman yang mereka miliki. Bersosialisasi dan gotong royong mungkin hal yang biasa bagi sebagian orang. Namun, bagaimana dengan berkorban untuk orang lain? Kalau saya, pasti akan berpikir berkali-kali untuk melakukannya. Namun, bagi spesies semut ini, berkorban untuk koloni merupakan bagian dari hidupnya. Spesies semut yang rela meledakkan diri ketika pemangsa datang mengancam mereka. Mereka adalah spesies Golobopsis selitris yang biasanya hidup dalam koloni beranggotakan ribuan semut. Para pelaku peledak ini adalah para kelas peledak kecil semut wanita berwarna coklat kemerahan. Ketika berhadapan dengan musuh, semut Golobopsis akan cekatan menempel ke tubuh serangga musuh dan menggigitnya. Lalu, semut akan memiringkan punggung mereka dan kemudian melenturkan perut mereka secara maksimal sampai robek dan terpisah serta mengeluarkan cairan. Cairan inilah yang beracun dan membunuh si pemangsa. Dengan segala pengorbanan dan kerjasama ala semut ini, maka benar adanya jikalau Ben Rock Goodbless memuji semut setinggi langit dan menghancurkan manusia belajar dari mereka.